Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi program dan analisis PLS kepada Ahmad Fauzi MPD. Yang terhormat, teman-teman aku semuanya di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penilaian berbasis kelas. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Ilham Arisandi, yang kedua itu ada Tia Apriyantini, yang ketiga ada Imas Masturo, yang keempat ada saya sendiri, Dewi Sujana, yang kelima ada Nur Basit, dan yang terakhir ini ada Faridatul Aini. Baik, materi pertama akan dibaca. Materi pertama ini ada pembahasan tentang penilaian berbasis kelas yang akan dibawakan oleh saudari Tia. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik moderator, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan penilaian berbasis kelas. Pengertian penilaian berbasis kelas merupakan suatu penilaian berdasarkan pada suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran dengan penerapan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti otentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Penilaian berbasis kelas mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pertanyaan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai, disertai dengan peta kemajuan belajar siswa. Penilaian berbasis kelas merupakan sebagai dari evaluasi dan kompeten kurikulum berbasis kompetensi. Adapun tujuan dari penilaian berbasis kelas yaitu ada tujuan umum. Tujuan umum dari penilaian berbasis kelas adalah untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan secara khususnya yaitu untuk memberikan informasi tentang kemajuan belajar, informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut dan memotivasi belajar siswa dan melakukan bimbingan yang lebih tepat. Cukup, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang fungsi dan objek penilaian yang akan dibacakan oleh saudari Mas Masturo. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Adapun fungsi PBK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya, guru untuk mendapatkan apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai atau tidak, dan guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Yang kedua adalah objek penilaian. Di sini ada 5 objek. Yang pertama adalah penilaian kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, penilaian kompetensi rumpun pelajaran. Yang ketiga, penilaian kompetensi lintas kurikulum. Yang keempat, penilaian kompetensi tamatan. Dan yang terakhir, penilaian terhadap pencapaian keterampilan hidup. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini kami akan sebagai kelompok 4 ingin memaparkan materi, domain, dan alat penilaian berbasis kelas yang akan dibacakan oleh saudara Basit. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan domain dan alat penilaian berbasis kelas. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama domain kognitif, kedua domain psikomotorik, yang ketiga domain afektif. Jadi domain kognitif itu tingkatan hafalan yang mencakup kemampuan menghafal verbal atau menghafal para parse materi pelajaran berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.
atau tingkat pemahaman meliputi kemampuan membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi seperti karakteristik, menggeneralisasikan, dan menyimpulkan. Untuk alat pengukurannya yaitu bisa dapat digunakan tes tulisan di kelas, tes tertulis, atau portofolio. Yang kedua itu ada domain psikomotorik. Jadi domain psikomotorik itu tingkatan penguasaan gerakan awal berbasis kemampuan peserta didik dalam menggerakkan sebagian anggota badannya. Jadi tingkatan gerakan semi rutin meliputi kemampuan melakukan atau menirukan gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. Jadi alat penilaian dari domain psikomotorik ini digunakan untuk mengukur seperti tes penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik seperti tes paper dan tes identifikasi, tes simulasi, atau tes petik kerja. Yang terakhir itu ada domain afektif. Nah, domain afektif ini berkenan dengan ranah afektif. Nah, dari ranah afektif ini ada dua hal yang harus dinilai. Pertama, kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang kedua itu sikap dan minat peserta didik itu sendiri terhadap pelajaran dan proses pembelajaran. Jadi sikap peserta didik terhadap pelajaran bisa positif atau bisa negatif ataupun netral. Beberapa jenis skala sikap yang dapat digunakan antara lain skala Likert, skala Thurston, skala perbedaan semantik, skala Burgutz, dan skala Chepin. Baik, moderator, cukup dari saya. Baik, kepada pemateri sebelumnya, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham Arisandi kepada Yunda. Silakan. Ya, selanjutnya itu prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama itu ada validasi, sering diartikan dengan kesahihan suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas sering disebut juga taraf kepercayaan dan sering disebut juga dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila tes tersebut dipergunakan untuk mengukur secara berulang-ulang dan memberikan hasil yang tetap atau sama. Selanjutnya ada adil dan objek PBK. Mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa. Selanjutnya ada kontinu atau terus-menerus. Selanjutnya ada konferensif, menyeluruh. Selanjutnya ada praktibilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktibilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Selanjutnya ada ekonomis. Adalah pelaksanaan tes penilaian tidak membutuhkan ongkos biaya yang mahal, tenaga banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya ada terfokus pada kompetensi. Penilaian berbasis kelas harus dapat menilai pencapaian kompetensi yang dicapai oleh siswa meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir. Selanjutnya ada mendidik. Penilaian berbasis kelas harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan dalam memberikan motivasi siswa yang berhasil dan sebagai cambuk semangat untuk meningkatkan
hasil belajar bagi siswa yang kurang berhasil. Selanjutnya ada transparan. Penilaian berbasis kelas hendaknya dilakukan secara transparan bagi berbagai kalangan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Selanjutnya ada bermakna. Penilaian berbasis kelas diharapkan mempunyai makna yang saling berhubungan dan memiliki pengaruh bagi semua pihak. Ya, begitu saja, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih materi sebelumnya. Di sini ada manfaat hasil penilaian berbasis kelas yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang sudah diterapkan. Yang keempat sebagai masukan bagi guru untuk merencanakan kegiatan belajar. Yang kelima sebagai informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Yang keenam pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun informal. Yang ketujuh siswa tidak sekedar dilatih memiliki jawaban yang tersedia tetapi lebih dituntut mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk menggerakkan potensi dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara sendiri. Yang kedelapan, pengumpulan informasi menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu tidaknya bantuan secara terencana. Yang kesembilan, ada penilaian tidak hanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar atau PBM, tetapi dapat dilaksanakan ketika PBM sedang berlangsung. Yang ke-10 ada kriteria penilaian karya siswa dapat dibahas guru dengan cara siswa sebelum karya itu dikerjakan. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian berbasis kelas yang kepadanya dipersilakan. Ya, di sini ada jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Secara umum, penilaian berbasis kelas antara lain yang pertama itu tes tertulis, yang kedua tes perbuatan, yang ketiga pemberian tugas, yang keempat penilaian proyek, yang kelima penilaian produk, yang keenam penilaian sikap, dan yang terakhir penilaian portofolio. Di mana tes tertulis itu merupakan penilaian berbasis kelas yang penyajiannya maupun penggunaannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua itu tes perbuatan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang memungkinkan terjadinya praktek. Pengamatan dilakukan terhadap perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pemberian tugas, di mana pelaksanaan pemberian tugas perlu memperhatikan hal-hal diantaranya diupayakan pemberian tugas dapat mengembangkan kreativitas dan rasa tanggung jawab serta kemandirian. Yang keempat itu penilaian proyek, di mana penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Dan yang kelima, penilaian produk, di mana penilaian berbasis kelas terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk atau proses. Yang keenam itu penilaian sikap. Dalam berbagai mata pelajaran, secara umum dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek. Sikap antara lain sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru mata pelajaran, sikap terhadap proses pembelajaran, dan sikap terhadap materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu penilaian portofolio, di mana penilaian berbasis kelas terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau
perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.